Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarul Nafalah dengan NIM 34240499. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa sih pendekatan studi Islam. Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, kita akan menjelaskan tentang apa sih pendekatan studi Islam itu. Nah, studi Islam sendiri itu adalah kajian tentang ilmu yang dibutuhkan oleh umat muslim. Nah, dalam menjalani kehidupan di dunia demi keselamatan akhirat dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan apa saja dan pengertiannya apa saja. Oke, yang pertama ada pendekatan teologis normatif. Apa sih kira-kira pendekatan teologis normatif itu? Nah, pendekatan teologis normatif itu merupakan studi terhadap ajaran Islam dari sudut normativitasnya saja dengan menggunakan disiplin ilmu. Nah, teologi ini sebagai pendekatan studinya, pendekatan ini tuh juga merupakan pendekatan keagamaan yang klasik dan cenderungnya lebih tekstual dan harfiah. Pendekatan ini juga cenderung mengklaim ada pendekatan sosiologis, yakni studi Islam memiliki posisi yang sangat strategis dalam mengungkap dimensi sosial dari ajaran agama Islam. Nah, selain dipahami sebagai seperangkat doktrin normatif yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, juga harus dilihat sebagai realitasnya saja. Realitas sosial yang hidup, berkembang dan berinteraksi dengan masyarakat. Nah, dalam kerangka pendekatan sosiologis ini, agama tidak hanya hadir dalam ruang privat sebagai keyakinan individu, tetapi juga memainkan peran signifikan dalam ruang publik sebagai sistem nilai yang mengatur pola hubungan antar individu maupun antar kelompok sosial. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu ada pendekatan antropologis. Apa sih kira-kira pendekatan antropologis itu? Nah, antropologis itu mempelajari manusia dan kebudayaannya. Kebudayaan sendiri adalah keseluruhan pengetahuan, adat, bahasa, dan berbagai aspek yang membentuk perilaku manusia dalam masyarakat. Nah, kebudayaan ini meliputi aspek seperti tradisi berpikir, berperilaku, cara bahasa, sistem sosial, agama, ekonomi, politik, dan teknologi. Dengan memahami kebudayaan ini kita bisa tahu bagaimana manusia ini hidup dan berinteraksi, termasuk hal kepercayaan dan praktik keagamaan. Nah, dalam antropologis ini menyadarkan kita tentang kesatuan manusia secara esensial dan karenanya kita membuat kita saling menghargai satu sama lain. Yang selanjutnya ada pendekatan historis. Nah, apa sih historis itu? Yang belum tahu, historis itu adalah sejarah ya. Nah, pendekatan ini berfokus pada cerita dan rekonstruksi masa lalu. Jadi, sejarah sendiri ini artinya adalah rangkaian kejadian atau peristiwa dari zaman yang lalu. Nah, oke, yang selanjutnya ada pendekatan filosofis Islam. Kira-kira apa sih pengertian dari pendekatan filosofis Islam itu? Nah, dari filsafat sendiri adalah ilmu yang mencoba menjawab soal-soal yang besar yang tidak bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa seperti hakikat Tuhan, alam semesta, dan manusia. Nah, objek utama dari filsafat itu meliputi pertanyaan dasar tentang keberadaan Tuhan, alam, manusia, dan juga maknanya. Nah, tujuan filsafat sendiri ini adalah untuk memahami hakikat segala sesuatu secara yang mendalam. Nah, filsafat itu sangat penting karena bisa membantu kita untuk menyelami ajaran agama secara rasional dan mendalam pastinya.
Filsafat juga bisa memberikan solusi atas masalah-masalah dari kontemporer, dan tidak hanya berkuat di kajian klasik saja. Nah, sebagai contohnya juga ada nih, kajian tentang telaah sistematis tafsir klasik dan modern. Nah, jadi ini tuh menunjukkan bagaimana filsafat itu digunakan untuk memahami narasi agama secara kritis dan analitis, seperti dalam kontroversi tentang makhluk iblis. Nah, pendekatan itu tidak hanya melihat dari Islam sebagai tradisional sosial, tetapi menggali esensi kebenaran. Dan menurut Jujun S. Surusmantri, filsafat sebagai perkembangan dan bercabang-cabangan. Adapun cabang filsafatnya kayak meliputi, yang pertama ada epistemologi, yaitu filsafat pengetahuan, dan yang kedua ada filsafat etika atau filsafat moral. Yang ketiga ada estetika, filsafat atau filsafat seni. Yang keempat ada metafisika. Yang kelima ada politik, filsafat pemerintahan. Yang keenam ada filsafat agama. Yang ketujuh ada filsafat ilmu. Yang kedelapan ada filsafat pendidikan. Yang kesembilan ada filsafat hukum, dan yang terakhir ada filsafat sejarah. Oke, di sini saya akan menyimpulkan beberapa penjelasan dari saya tadi. Bisa kita simpulkan bahwa memahami Islam itu tidak cukup hanya dengan menggunakan satu pendekatan saja. Nah, sebaliknya, kita menggabungkan berbagai pendekatan agar pemahaman tentang Islam itu lebih mendalam. Oke, baik. Komprehensif dan tidak pendekatan studi Islam yang saya sudah jelaskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.